Megawati Hangestri Pertiwi resmi memulai petualangan barunya di Turki dengan penuh perhatian dari publik voli internasional setelah perjalanan panjang dari Indonesia, di mana dirinya kini bergabung dengan klub Manisa BBSK yang tengah bersiap menghadapi kompetisi Kadinlar 1 Ligi musim 2025-2026. Sebagai reporter yang mengikuti kabar terbaru, saya menyaksikan betapa kepindahan Megawati bukan sekadar berita transfer pemain biasa, melainkan sebuah langkah besar yang menyedot perhatian banyak pihak. Setibanya di Turki pada pertengahan Agustus, Megawati langsung menjalani rangkaian tes medis di Rumah Sakit Privat Metropolitan, sebuah prosedur standar yang wajib dilakukan setiap pemain asing sebelum resmi diikat kontrak. Setelah dinyatakan lolos tes kesehatan, ia segera menandatangani kontrak pada 19 Agustus 2025 dan secara resmi diperkenalkan sebagai bagian dari skuad Manisa BBSK. Klub asal kota Manisa ini pun mengumumkan kedatangan sang bintang melalui unggahan foto serta video di akun media sosial mereka menampilkan Megawati dengan jersey klub yang terpampang logo sponsor utama Vestel, perusahaan elektronik raksasa asal Turki yang sudah dikenal sebagai pendukung olahraga di negeri tersebut. Tidak butuh waktu lama, Megawati kemudian langsung bergabung dengan sesi latihan ringan bersama rekan setimnya, memperlihatkan semangat adaptasi sejak hari pertama. Dari sisi pemberitaan, momen ini menjadi bukti keseriusan Manisa dalam menyambut musim baru, di mana mereka mendatangkan pemain Asia Tenggara yang dikenal memiliki pukulan smash keras nan mematikan. Para supporter Indonesia yang mengikuti kabar Megawati pun berbondong-bondong memberikan dukungan melalui berbagai kanal media sosial, memperlihatkan bahwa kiprah Megawati di Turki bukan hanya mewakili dirinya pribadi, tetapi juga kebanggaan bangsa yang ikut dipertaruhkan di kancah internasional. Manisa BBSK bukanlah klub sembarangan di kancah voli Turki, meski saat ini masih berada di divisi kedua atau yang lebih dikenal dengan Kadinlar 1 Ligi. Sebagai reporter, saya melihat jelas ambisi klub ini untuk naik kasta ke level tertinggi, yakni Sultanlar Ligi, yang dianggap sebagai salah satu liga voli paling kompetitif di dunia. Target promosi tersebut menjadi alasan utama manajemen bergerak agresif di bursa transfer musim panas ini, termasuk mendatangkan Megawati Hangestri sebagai senjata andalan di lini serang. Dari berbagai wawancara internal yang beredar, pengurus klub menegaskan bahwa musim 2025-2026 adalah tahun penentuan bagi Manisa dan mereka tidak ingin lagi hanya menjadi penghuni papan tengah. Dukungan sponsor besar seperti Vestel turut memperkuat tekad klub ini dengan menyediakan fasilitas latihan modern serta sarana medis terbaik agar para pemain dapat tampil optimal. Ambisi tinggi itu sejalan dengan strategi pelatih yang berupaya meramu skuad berimbang antara pemain lokal potensial dengan sejumlah rekrutan asing berpengalaman. Menurut pengamatan saya, atmosfer latihan yang digelar sejak akhir Agustus menunjukkan keseriusan para pemain yang berlatih dalam tempo tinggi, memperlihatkan bahwa target promosi benar-benar ditanamkan ke dalam mentalitas tim. Tentu tantangan besar menanti, karena promosi ke Sultanlar Ligi hanya bisa diraih oleh 2 klub terbaik dari seluruh peserta Kadinlar 1 Ligi, sehingga persaingan akan berlangsung ketat dan membutuhkan konsistensi luar biasa sepanjang musim. Di tengah ambisi tersebut, Megawati dipercaya menjadi katalis penting yang diharapkan bisa memberikan dimensi baru dalam serangan Manisa BBSK, terutama melalui smash kerasnya yang selama ini dikenal sulit dibendung oleh lawan. Federasi Bola Voli Turki, TVF, akhirnya mengumumkan hasil pengundian kompetisi Kadinlar 1 Ligi musim 2025-2026. Dan hasilnya menempatkan Manisa BBSK di grup A bersama 13 tim lainnya. Sebagai reporter yang mengikuti jalannya drawing di Ankara, saya mencatat bahwa grup A musim ini akan dihuni sejumlah klub kuat, termasuk Istanbul Fenerbahce, Izmir Altın Ordu, Çanakkale, Denizli, Hafran Balıkesir, hingga Mugla Bodrumspor. Kondisi ini membuat perjalanan Manisa untuk meraih tiket ke babak selanjutnya dipastikan tidak mudah. Kompetisi sendiri dijadwalkan dimulai pada 4 Oktober 2025 dan berlangsung hingga 15 Maret 2026 dengan sistem 2 putaran, yaitu paruh pertama dari Oktober hingga pertengahan Desember dan paruh kedua mulai akhir Desember hingga pertengahan Maret. Setelah fase grup berakhir, 4 tim teratas dari masing-masing grup akan melaju ke babak playoff yang menentukan 2 klub promosi ke Sultanlar Ligi.
Dari perspektif pemberitaan, jadwal ini menjadi sorotan besar karena berpotensi menjadikan tanggal 4 Oktober sebagai debut resmi Megawati Hangestri bersama Manisa BBSK di ajang Liga Turki. Dalam konteks kompetisi, sistem seperti ini menuntut stabilitas performa setiap tim sepanjang musim reguler, karena selisih poin tipis bisa sangat menentukan peluang lolos ke babak penentuan. Manisa BBSK tentu harus tampil konsisten sejak awal, mengingat lawan-lawan yang dihadapi bukan hanya berpengalaman di level nasional, tetapi juga memiliki basis supporter besar di masing-masing wilayah. Tidak hanya Megawati, Manisa BBSK juga aktif merekrut beberapa pemain asing dan lokal dengan reputasi tinggi demi memperkuat skuad mereka. Dari pantauan saya, nama paling menonjol selain Megawati adalah Tanja Grober, seorang outside hitter senior asal Jerman yang sudah berpengalaman bermain di berbagai kompetisi Eropa. Kehadiran Grober diproyeksikan untuk menjadi tandem Megawati dalam membentuk lini serang yang lebih variatif dan berbahaya. Selain itu, klub juga mendatangkan 2 setter baru, yakni Dwigu Guncu dan Betul Taskiran, yang diharapkan bisa menyuplai bola akurat bagi Megawati maupun Grober. Kehadiran setter dengan kemampuan distribusi bola yang presisi tentu menjadi kunci bagi permainan ofensif Manisa BBSK. Di sektor middle blocker, klub juga turut memboyong Dilara Unal, pemain yang sebelumnya memperkuat Universitas Coastal Carolina di Amerika Serikat. Unal akan dipasangkan dengan Ece Kosdere untuk memperkuat pertahanan sekaligus mempertebal kekuatan blocking di jantung pertahanan. Dengan formasi rekrutan anyar ini, jelas bahwa Manisa BBSK tidak main-main dalam menyongsong musim baru. Sebagai jurnalis, saya melihat bahwa strategi ini menunjukkan keinginan klub untuk tidak hanya bergantung pada satu pemain bintang, melainkan membangun tim yang solid dengan kombinasi pengalaman internasional dan talenta lokal. Para pendukung klub pun menyambut antusias komposisi skuad terbaru ini dengan harapan besar agar tim mampu tampil lebih kompetitif dan benar-benar meraih target promosi. Sebagai reporter yang mengikuti perjalanan Megawati Hangestri dari Indonesia hingga kini berlabuh di Turki, saya melihat dengan jelas bahwa kekuatan utama Megawati bukan hanya terletak pada fisiknya yang tinggi dan atletis, melainkan juga pada ciri khas permainan yang telah membuatnya dijuluki Megatron sejak tampil di kancah Asia. Smash keras yang dimilikinya kerap membuat lawan kaget, karena kecepatan bola yang begitu tinggi sehingga sulit diantisipasi oleh pemain bertahan manapun. Lebih dari itu, akurasi pukulan Megawati menjadi senjata lain yang seringkali luput diperhatikan, karena bukan hanya keras, tetapi bola yang diluncurkan sering mengarah tepat ke celah kosong pertahanan lawan. Kombinasi antara power dan presisi inilah yang menjadikannya salah satu opposite hitter paling berbahaya di Asia Tenggara, dan bahkan mulai diperhitungkan di kancah dunia. Saat masih memperkuat Red Sparks di Korea, statistik Megawati menunjukkan rata-rata poin per laga yang sangat tinggi, bahkan beberapa kali menembus rekor individu di liga tersebut. Kini, dengan bergabung ke Manisa BBSK, klub asal Turki itu memiliki alasan kuat untuk menjadikannya sebagai ujung tombak serangan. Saya menyaksikan dalam beberapa rekaman latihan yang diunggah akun resmi fanbase klub, Smash Megawati langsung memukau rekan-rekan setimnya yang tampak terkejut hingga secara refleks memberikan salam tanda kagum kepada Megawati setelah menyaksikan langsung pukulan yang sulit dibendung itu. Pelatih kepala Manisa BBSK pun terlihat memberi isyarat apresiasi, seolah menyadari bahwa klubnya kini memiliki pemain dengan kualitas internasional yang bisa menjadi pembeda di musim mendatang. Video yang diunggah akun fanbase Manisa BBSK kemudian menjadi viral di kalangan pendukung, memperlihatkan reaksi kagum para pemain senior terhadap keberanian Megawati yang langsung menunjukkan taringnya, meski baru bergabung. Hal ini menegaskan bahwa rasa percaya diri Megawati tidak pernah pudar, meskipun ia berada di lingkungan baru dengan budaya berbeda. Dari sisi teknis, pelatih menyambut positif kehadiran Megawati karena kemampuannya membuka ruang bagi pemain lain melalui serangan cepat yang memaksa lawan bertahan ketat di garis depan. Sebagai reporter, saya melihat reaksi antusias dari rekan setim merupakan modal penting bagi proses adaptasi Megawati, sebab penerimaan tim adalah faktor krusial dalam menentukan kenyamanan seorang pemain asing. Tidak hanya itu, respons positif pelatih yang langsung menaruh ekspektasi tinggi kepada Megawati menjadi sinyal bahwa dirinya bakal ditempatkan sebagai andalan utama sejak awal kompetisi. Dukungan moral dari rekan dan pelatih inilah yang berpotensi membuat Megawati semakin cepat beradaptasi dengan ritme Liga Turki yang terkenal keras dan penuh tekanan.